Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini firman Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan merupakan jumlah khabariyah, informasi dari Allah kepada kita bahwa Rasulullah sebagai suri tauladan bagi kita semuanya. Tetapi walaupun ayat ini merupakan jumlah khabariyah, dia memiliki kekuatan jumlah insya'iyah, yaitu mengandung perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Artinya, tirulah, tauladanilah, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sebagai uswah hasanah bagi kalian semua. Ini perintah Allah. Ini jumlah insya'iyah yang terdapat di dalam jumlah khabariyah di dalam ayat ini. Nah, masalahnya bagaimanakah kita bisa mencontoh dan mentauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagi yang mereka hidup di masa Rasulullah, para sahabat Nabi, mereka bisa mencontoh Rasulullah karena mereka hidup dengan beliau, bisa menyaksikan langsung bagaimana beliau sholat, beliau berpuasa, beliau bermuamalah di masyarakat, bagaimana tutur katanya, tingkah lakunya, sopan santunnya di dalam keluarganya, dan lain sebagainya. Mereka bisa langsung melihat Rasulullah, mereka dengan mudah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa itu. Nah, kemudian setelah Rasulullah meninggal dunia, bagaimana mereka mencontoh Rasulullah dan mereka tidak melihat Rasulullah? Tentu saja akal mengatakan untuk mencontoh Rasulullah harus melihat dan mencontoh orang-orang yang paling dekat dengan Rasulullah, yang paling mirip dengan Rasulullah, baik rupanya, ucapannya, tingkah lakunya, sopan santunnya, budi pekertinya, gerak-geriknya, ilmu pengetahuan yang paling dalam. Setelah Rasulullah wafat, tidak ada seorang manusia pun yang layak dicontoh sebagai perantara mencontoh Rasulullah selain Sayyidah Fatimah Zahra alaihi salam dan Imam Ali Amirul Mukminin alaihi salam. Sejarah membuktikan, faktanya sangat jelas. Quran menganjurkan, logika kita juga menganjurkan. Setelah Imam alaihissalam wafat, siapa yang paling mirip dengan Rasulullah dalam semua sikapnya, tingkah lakunya, ucapannya, kedalaman ilmunya, dan semua sifat kesempurnaan? Tidak ada lain selain Al-Imam Hasan, cucu Rasulullah alaihissalam. Kemudian siapa lagi? Al-Imam Husain alaihissalam, cucu Rasulullah. Inilah Ahlul Bait Rasulullah yang layak, bahkan yang harus dicontoh sebagai perantara mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin siapapun bisa mencontoh Rasulullah dengan jelas, dengan nyata, dengan benar, kecuali lewat Ahlul Bait yang mulia ini. Sampai pada masa berikutnya, siapa yang layak untuk dijadikan sebagai jembatan, sebagai mediator untuk mencontoh Rasulullah, sebagai uswah hasanah selain keluarga suci beliau? Setelah Imam Husain, Imam Muhammad Baqir atau Imam Ali Zaid al-Abidin, Imam Muhammad Baqir, Imam Ja'far as-Shadiq, imamnya para mazahib, dan berikutnya seterusnya sampai kepada Imam 12. Sejarah mencatat, semua ulama mengetahui mereka adalah bintang-bintang yang utama, yang kesempurnaannya mengalahkan semua ulama yang lain, di atas semua manusia. Itulah Imam 12. Bahkan imam yang ke-12 diakui oleh seluruh agama tanpa kecuali. Sangat jelas
kita hanya bisa mencontoh Rasulullah sebagai uswah hasanah ketika kita tidak bisa langsung mencontoh Rasulullah dalam semua gerak-gerik kita, dalam ibadah kita, sholat, wudhu, puasa, haji, bahkan dalam contoh yang lain, dalam rumah tangga, dalam sosial, dalam berpolitik, selain melalui orang-orang yang mulia dan suci ini. Semua ulama mengakui mereka adalah bintang-bintang yang utama, imam 12 ini. Jadi sangat jelas ayat uswah hasanah ini tidak mungkin bisa kita praktekkan, tidak mungkin bisa kita aplikasikan dalam kehidupan ini karena kita jauh dari Rasulullah. Pasti kita lewat perantara-perantara, jembatan-jembatan, media-media yang menghantarkan kita kepada Rasulullah. Nah, selain mereka yang sangat alim, yang jujur, yang sempurna, selain mereka siapa lagi? Syariat mendukung, menganjurkan, menyuruh. Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an Al-Karim, Rasulullah sangat jelas menyuruh kita mencontoh beliau lewat orang-orang yang mulia ini. Akal sehat kita pun mengatakan ketika kita tidak mampu mencontoh Rasulullah secara langsung, pasti lewat jembatan-jembatan, lewat perantara-perantara, mediator-mediator yang mulia ini, yaitu Imam 12. Dari Imam Al-Mahdi Ajalallahu Syarif, Imam Hasan Askari, sampai ke atas Imam Ja'far As-Shadiq, kemudian Imam Muhammad Baqir, Imam Ali Zainal Abidin, Imam Hasan, Imam Husain, Imam Ali, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbahagialah antum semuanya yang bisa mencontoh Rasulullah melalui orang-orang yang sangat mulia ini untuk mengaplikasikan, untuk membuktikan, merealisasikan ayat uswah hasanah ini.